Nah, sini sudah ada Kak Yosi nih. Mungkin Kak Yosi bisa perkenalan diri dulu Kak, supaya teman-teman di sini bisa kenal nih Kak Yosi ini siapa sih? Oke, halo Nazri dan halo teman-teman semua pendengar podcast Ritma. Oke, kenalin nama aku Muhammad Yasi Pratikno. Aku dari jurusan Matematika untuk tahun angkatannya 2020. Dan aku mengambil jurusan matematika ini lebih ke passion sih sebenarnya. Dari SMA dulu kan suka matematika dan kalau kata orang matematika itu lebih ibunya ilmu pengetahuan gitu, jadi kayak mau terjun kemana aja bisa, ke bank bisa, ke BPS bisa, kemana-mana bisa kayak gitu. Wah, wah mantap banget ya bisa matematika diambil. Kalau aku sih, kalau ketemu matematika udah nyerah tuh, pusing banget angka-angkanya. Aduh. Nah, Kak Yosi di sini saat ini selain kuliah kesibukannya apa aja sih Kak? Selain kuliah ya pasti ini sih, kita kan juga ikut organisasi ya biar mengembangkan skill kita dalam berorganisasi, sosial, problem thinking, public speaking gitu-gitu. Jadi kalau kita berorganisasi itu serasa kita tuh udah kayak terjun di kerja secara realnya kayak gitu. Jadi untuk kesibukanku saat ini selain kuliah juga organisasi dan juga ikut lomba. Kemarin juga baru kelar ini apa, Bimnas Solo belum menoreh prestasi buat UB ya gitu. Mantap, produktif banget ya Kak Yosi ya. Oke. Nah, di sini nih kita nih pengen tahu nih divisi HRD itu divisi yang kayak gimana nih. Ya, mungkin di sini Kak Yosi bisa ceritain Kak, seperti apa divisi HRD itu. Oke, pasti temen-temen udah nggak asing ya kalau sama HRD. HRD itu kan kepanjangan dari Human and Resource and Development. Human Resource and Development kalau di perusahaan-perusahaan itu biasanya ini kan, intinya teman-teman tahu yang merekrut mereka untuk masuk di suatu perusahaan pasti HR kan, human resource. Nah kalau di Ritma itu bener nggak jauh beda kayak gitu. Namun kalau di beberapa organisasi itu bisa menyebutkan PSDM kan, pengembangan sumber daya manusia. Nah di Ritma ini spesial karena dia namanya berbeda sendiri dengan himpunan atau LOF lainnya. Kalau di BEM Ritma, di BEM FMIPA aja itu namanya kan Menteri PSDM, tapi kalau di Ritma itu HRD sendiri. Jadi HRD ini kalau di Ritma ini berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Ritma. Dan ini bertanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, kompetensi pengurus Ritma agar dapat mencapai tujuan dari Ritma itu sendiri. Jadi kita mengembangkan soft skill, hard skillnya. Kemudian HRD ini juga bertanggung jawab mengelola aspek dari pengurus itu sendiri seperti perekrutan, pelatihan, atau diklat, kemudian pengembangan internal dari pengurus Ritma. Jadi nanti supaya harapannya setelah pengurus Ritma keluar dari Ritma atau lulus setelah menjalani satu pengurus Ritma, mereka tuh dapat sesuatu gitu loh, dapat suatu bekal yang bisa mereka terapkan di kehidupan mereka selanjutnya, mungkin di dunia kerja dan sebagainya kayak gitu. Oh, jadi divisi HRD ini divisi yang mengurus sumber daya manusia di Ritma ini ya Kak. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi selain merekrut juga mengembangkan anggota-anggotanya, mengembangkan kemampuan anggota-anggotanya ya Kak. Betul sekali. Nah Kak, di tiap divisi itu ya di organisasi manapun di tiap divisi pasti ada proker-prokernya kan Kak. Nah sini mungkin Kak Yosi bisa ceritain nih kepada teman-teman podcast Ritma, proker-proker yang ada di divisi HRD itu apa aja nih Kak? Oke, untuk proker-proker itu sebenarnya bukan prokernya HRD ya, cuman itu kan kita menyebutnya prokeritma gitu ya, cuman dinaungi oleh divisi HRD kayak gitu. Nah, prokeritma yang ada yang dinaungi oleh divisi HRD itu yang pertama ada Volta. Nah, Volta itu kepanjangan dari Improve Yourself with Ritma. Jadi di Volta ini dibagi menjadi 4 series untuk tahun ini ya. Yang pertama untuk seri 1 itu mengenai cara membangun ide, pembentukan tim, gitu-gitu. Kemudian yang ke series 2, Volta 2 itu mengenai kepenulisan dan kepenulisan. Jadi kita mendatangkan materi berupa webinar, jadi nanti menjelaskan mengenai bagaimana tata cara menulis KTI ya, karya tulis ilmiah berupa esai, kemudian
jurnal dan artikel ilmiah dan lain sebagainya. Yang ketiga, Volta sesi ketiga kita membahas mengenai public speaking. Jadi bagaimana teman-teman cara berbicara yang baik di depan umum, presentasi, menyampaikan suatu ide, dan lain sebagainya. Kemudian di series 4, di Volta 4 ini, kita mengusung tema mengenai personal branding. Nah, jadi kenapa personal branding? Jadi kalau personal branding ini kan, setelah kita menjalani perkuliahan selama 4 tahun kurang lebih, berorganisasi, berprestasi, lomba, gitu kan kita perlu membrandingkan diri ya. Jadi supaya kita tuh bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan lainnya untuk merekrut kita kayak gitu. Perusahaan aja kan pasti perlu branding gitu kan. Nah, kita juga sebagai manusia, ini nih kita juga sebuah produk loh. Kita nih kan mau di brandingkan juga. Nah, makanya itu dari Ritma ini mewadahi personal branding. Nah, di sini kita mau tambahkan ke LinkedIn. Dan LinkedIn adalah sosial media yang resmi kan. Jadi kalau lewat LinkedIn itu, jadi teman-teman tuh bisa terwadahi dengan adanya Volta Series 4 ini. Nah, itu tadi Volta. Yang kedua kami ada Starfest. Jadi ini Starfest ini diadakan 2 kali selama 1 tahun kepengurusan. Di Starfest yang pertama itu diadakan di tengah periode kepengurusan, kemarin bulan Agustus kalau nggak salah gitu. Terus yang kedua ini diadakan di bulan Desember, baru aja minggu lalu. Nah, di Starfest ini teman-teman itu bakal diapresiasi ya, apresiasi kinerjanya selama tengah kepengurusan kalau di Starfest 1, kemudian di Starfest 2 itu di sisa kepengurusan selanjutnya kayak gitu. Diapresiasi, kasih awarding, jadi biar mereka tuh merasa terapresiasi kinerja mereka selama berorganisasi itu bagaimana saja. Kemudian setelah ada prestasi, harapannya mereka tuh jadi meningkatkan kinerja mereka dalam berorganisasi gitu ke depannya. Oke, yang program yang ketiga di Ritma itu ada Perwira. Kepanjangannya Open Recruitment with Ritma Regeneration. Jadi itu maksudnya adanya Perwira ini adalah wadah open recruitnya Ritma. Jadi di Perwira kita mencari kader-kader terbaik FMIPA UB untuk meneruskan estafet tongkat kepengurusan Ritma di tahun berikutnya. Untuk Perwira sendiri itu dimulai kemarin bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus September tuh mulai penyusunan konsep dari teman-teman. Kemudian di bulan Oktober September ya, Oktober mulai opreknya, kemudian diklat itu di November Desember itu mulai screening pengumpulan berkas. Kalau kemarin berkasnya itu ada ini sih, motivation letter, CV, terus sama form pendaftaran kayak gitu. Kemudian kami screening dan itu dapat yang lolos dari terbaik dari seleksi berkas pertama ya. Kemudian kami bawa ke Perwira 1, Perwira 2. Jadi kalau Perwira 1 tuh kayak nama lainnya tuh diklat lapang gitu loh. Terus Perwira 2 diklat ruang. Jadi dengan adanya diklat ini harapannya nanti teman-teman anggota muda ya. Oh iya, anggota muda ya namanya ya di sini ya. Jadi anggota muda nanti bisa meneruskan kepengurusan Ritma di tahun kedepannya setelah mendapatkan bekal yang kita bakal di Perwira. Jadi kalau sekaligus menjelaskan ya, kalau di Ritma itu ada banyak sebutan. Yang pertama itu calon anggota muda. Jadi mereka yang masih mendaftar di Ritma, kemudian anggota muda yang udah lolos Perwira gitu. Kemudian ada juga anggota biasa itu yang udah menjabat jadi pengurus di Ritma selama minimal 1 kali tahun kepengurusan kayak gitu. Kemudian ada anggota biasa tadi. Kemudian itu anggota biasa itu intinya yang belum lulus kuliah gitu, tapi udah menjabat di Ritma, pernah mengurus selama 1 periode. Kemudian ada anggota luar biasa, itu adalah alumni Ritma yang udah lulus ya perkuliahan S1-nya di FMIPA itu. Oke, terus di selain proker kita ada agenda di Ritma, agenda HRD itu yang pertama HRDC, HRD Challenge itu lanjutan dari Volta. Jadi setelah kita kasih pembekalan di Volta, kita bakal mengetes nih seluruh pengurus sampai mana sih tingkat skill mereka dalam kepengurusan riset dan prestasi. Nah, HRDC ini hadir, jadi kan nih nanti mereka di HRDC membentuk kelompok kecil, ada penugasan kecil berupa esai, kemudian mereka mempresentasikannya dan kita nilai. Jadi lewat sana kita bisa tahu sejauh mana mereka
soft skill mereka dalam riset, prestasi, organisasi, public speaking dan sebagainya gitu-gitu. Terus yang terakhir itu agenda di HRD ada ngopi atau ngobrol pintar. Jadi di sini tuh lebih biasa aja. Forum itu santai, fleksibel. Jadi mau ngopi-ngopi harapannya ini sih ya offline ngambil ngopi-ngopi di kafe-kafe mana gitu sambil ngobrol-ngobrol masalah perkuliahan, masalah organisasi bebas sebenarnya. Cuman dari kemarin tuh kayak mengambil topik khusus ya karena kemarin juga live IG gitu juga kan. Live topik khususnya itu mental health kalau kemarin. Jadi kan ada banyak teman-teman request tuh kalau butuh apa materi yang mengenai mental health. Jadi kami bawakan mental health. Kalau kemarin tuh ngopi diadakan 3 kali, minimal 3 kali selama satu periode kepengurusan. Jadi gitu. Jadi lebih fleksibel kalau ngopinya. Oke, kurang lebih itu sih Kak. Wah, mantap-mantap ya prokernya HRD ya kak. Nah, tapi aku penasaran nih, di antara proker-proker tadi, proker unggulannya itu yang mana nih kak? Aku tebak sih yang perwira nih, bener nggak? Yang mana ya? Aduh, Sebenarnya kalau kalau proker unggulan sih nggak ada yang unggulan ya, kan semua prokoritma itu kan penting gitu sih. oke, sip sip, mantap. Nah, aku penasaran nih kak, selain itu apa ya ini? Aku sering dapat kayak pertanyaan-pertanyaan nih dari sosial media IG Ritma atau mungkin pertanyaan dari teman-teman di kuliah nih. Mereka pada penasaran nih sebenarnya bedanya HRD dengan PJMO itu apa sih kak? Katanya mirip gitu. Jadi masih banyak yang bingung bedanya apa. Oke, bener. Mirip, serupa tapi tak sama gitu ya. Serupa tapi tak sama. Ya, jadi kalau dari sepengetahuan aku ya, sejauh ini perbedaan dari PJMO, PJM itu kepanjangan dari Pusat Jaminan Mutu Organisasi. Kemudian kalau HRD itu kan Human Resource and Development. Jadi kayak PSDM sama PJMO gitu kan intinya. Jadi kalau intinya di PJMO itu lebih mengurusi masalah internal, misalnya ada masalah dari pengurus yang ada di masalah diri pribadi dari pengurus gitu ya. Kemudian pengawasan dari internal pengurus, termasuk rapat-rapat kayak seperti itu juga. Kemudian ada ucapan perkataan antar pengurus, itu dipegangnya oleh PJMO. Jadi kan dia pusat jaminan mutu organisasi. Jadi mutu organisasi atau pengurusnya itu tuh dipegang, dihandle oleh PJMO gitu. Tapi kalau masalah rekrutmen sama pengembangan dari internalnya pengurus Ritma itu dipegang oleh HRD. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Oke. Jadi untuk HRD itu dia memegangnya urusan internal sama bagian open recruitment-nya itu ya kak. Nah, mungkin di sini mumpung ada Kayosi di sini, mungkin Kayosi bisa bocorin nih apa sih tekniknya gitu atau tips and trick supaya supaya kita bisa lolos nih open recruitnya Ritma. Bisa supaya bisa kita lolos ketika mendaftar Ritma itu kayak gimana kak tips and tricknya kak? Sebenarnya nggak ada tips and trick khusus sih. Cuman kan kalau di tab rekrutmen itu kan kalau semisal pendaftarnya lebih dari target kita yang diminta ya, semisal kita membutuhkan 30 staff tapi yang daftar itu ada 100 lebih, kita kan pasti menyeleksi banyak bakat ya dari sana. Kita sebenarnya cuman melihat ini sih, yang terbaik di antara terbaik, yang paling terbaik di antara yang terbaik gitu intinya. Jadi nggak ada kriteria khusus, tapi kalau kembali lagi ke teman-teman, dimana di sana tadi kan ada persyaratannya ya, semisal kayak CV teman-teman, kemudian motivation letter itu kayak mengecek apa ya tingkat kepenuhan teman-teman. Jadi nanti kan teman-teman ini kan terjun di organisasi ilmiah, itu kan ilmiah kan gak jauh dari tulis menulis karya tulis ilmiah kayak gitu. Jadi lebih ke arah sana aja sih. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Yosi atas jawaban-jawabannya. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin Kak Yosi ini bisa kasih motivasi gitu atau persiapan apa aja nih yang perlu kita lakukan kalau kita mau ikut Open Recruitment Ritma. Mungkin bisa kasih motivasi nih supaya kita makin semangat nih gabung dengan Ritma. Oke, sedikit ya. Sedikit aja sih, cuman ini mau pesan aja buat temen-temen yang di luar sana, mungkin ya FMIPA UB, warga FMIPA UB angkatan 2
21, 22 saat ini udah tutup ya berarti angkatan 22 dan 23 setelahnya gitulah. Jika mendengar podcast ini pesannya, teman-teman sebenarnya berkembang berprogres di mana saja itu sama saja. Cuman balik lagi ke teman-teman, kita kan punya karakter, kemudian di sana kita bisa berkembang sesuai dengan lingkungan yang kita terjuni. Jadi kita bisa membentuk karakter kita, pribadi kita seperti apa selanjutnya tergantung pada lingkungan pergaulan kita. Jadi kalau teman-teman bergaul dengan lingkungan yang positif, insya Allah teman-teman kedepannya juga bakal positif. Bukan membedakan apa-apa ya, namun kan di ide kan kita punya tujuan masing-masing. Kalau semisal teman-teman kayak mau terjun di dunia politik, mungkin bisa masuk BEM atau himpunan gitu. Mungkin kalau mau organisasi plus prestasi atau tambah risetnya bisa langsung masuk ke Ritma. Jadi Ritma ini kalau menurut aku pribadi kompleks gitu sih. Organisasinya dapat, riset atau kepenulisannya itu dapat, prestasi juga dapat. Kayak gitu. Lebih semangat aja teman-teman buat kedepannya. Apapun yang teman-teman putuskan hari ini bakal berdampak buat teman-teman di kemudian harinya. Oke, terima kasih.